Oke, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu sahabat kita, jadi Ketua Karang Taruna Gemar Besowo. Jadi kita akan mengupas tuntas sukses story dari tim Karang Taruna Gemar Besowo. Check it out. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial hari ini menanggapi request dari teman-teman pengurus Karang Taruna Sedang Agung di Sanumit. Hari ini saya hadirkan orang yang sangat spesial di salah satu ketua Karang Taruna di Desa Besowo yang sangat sensasional ya, sangat sensasional, begitu luar biasa program kerjanya sampai viral biasanya, Mbak. Ya, sangat viral. Seperti apa nantinya atau ada program kerja apa yang ada di Karang Taruna tersebut bisa kita bedah. Sehingga nanti bisa kita curi ilmunya, kita ambil, kita terapkan di desa kita. Sudah hadir di samping saya beliau Mbak Bu apa Mbak ini? Terserah. Bu Sri Lestari, bisa dipanggil Bu Lucy atau Mbak Lucy. Sudah hadir di samping saya. Nanti coba seperti apa soalnya ini sudah ada di samping saya. Selamat siang Mbak Lucy. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini untuk memenuhi request dari teman-teman Karang Taruna di Karang Taruna Sedang Agung Desa Dempet. Jadi mereka itu sangat terkagum-kagum dengan program kerja yang ada di Karang Taruna Besowo. Jadi seperti apa nanti coba saya mau membedah yang ada di Besowo nanti, mohon bisa disampaikan. Siap. Kalaupun nanti bagus bisa kita terapkan. Alhamdulillah, siap. Gini Mbak Lucy, untuk di Besowo sendiri itu ada berapa dusun? Di Besowo ini ada 2 dusun, dusun Besowo dan dusun Gagan. Dusun Kerajaan? Gagan. Oh Gagan. Ya, oh, Gagan. Ya di tempat saya ini adalah termasuk dusun Gagan. Oh Gagan. Berarti artinya untuk kalau saya terjemahkan, saya analisa, kalau dibandingkan dengan yang ada di desa kami itu kan ada 3 dusun. Posisinya itu tidak berdekatan tapi berjauhan. Artinya itu memberi PR ke kami juga, bagaimana caranya untuk mempersatukan para pemuda dan pemudi itu menjadikan PR yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi kalau dibandingkan dengan Besowo, memang kalau di Dumit khususnya itu memang tugas kita itu lebih berat itu Mbak Lucy. Jadi PR kami di Dumit itu juga sangat luar biasa. Kemudian gini, mata pencaharian di Desa Besowo itu kemungkinan juga sama seperti di Desa Dumit. Yang membedakan mungkin ada yang lain, mungkin Mbak Lucy bisa disampaikan ke kami. Untuk Desa Besowo, mayoritas itu penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tapi juga ada yang berwira swasta, pegawai negeri sipil, dan ada yang nelayan juga. Ya, mayoritas seperti itu. Jadi artinya untuk mata pencaharian hampir sama seperti desa-desa yang lainnya di Kecamatan Jatirogo umumnya, karena memang Kecamatan Jatirogo ini memang mayoritas hampir 70% ya, 70% itu petani. Nah, maka dari itu Besowo juga salah satu dari masuk di Kecamatan Jatirogo, artinya juga mewakili itu. Ini Mbak Lucy, saya ini penasaran, nama Karang Taruna Desa Besowo itu apa sih? Nama Karang Taruna Desa Besowo itu namanya Gemar, Gemar. Gemar, unik juga ya, Gemar. Dan nama itu diciptakan oleh Ketua Karang Taruna sebelum saya, yaitu Mas Andi Purnawan yang sekarang menjabat menjadi Ketua BPD Desa Besowo. Menurut beliau, Gemar itu kepanjangan dari Gerakan Remaja Maju. Jadi saya tidak ikut menciptakan untuk nama Gemar tersebut. Berarti kalau nama ini identik dengan modern ya, modern. Jadi nama yang modern lah. Begitu juga pemikirannya. Jadi pemikirannya para pemuda-pemudi di Besowo ini juga sangat luar biasa, sangat modern. Terbukti banyak sekali
program kerja yang ada di Busowo. Jadi yang membuat kita terpukau ini juga salah satunya mungkin gara-gara namanya ini juga. Terus selanjutnya gini Mbak Lucy, jenengan ini sudah berapa periode di Ketua Karang Taruna ini? Ya, alhamdulillah saya menjabat Ketua Karang Taruna ini sudah 3 periode, dan ini periode yang ketiga tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dan mungkin ini adalah periode terakhir saya untuk menjabat Ketua Karang Taruna. Kok bisa? Ya, karena sudah ada pekerjaan lain yang harus saya utamakan, dan alhamdulillah untuk Karang Taruna Desa Muso insya Allah sudah bisa berjalan, dan usia saya mungkin yang sudah tua, perlu regenerasi pemuda-pemuda yang lebih tangguh, lebih pemberani, lebih semuanya, dan insya Allah saya sudah menyiapkan kader-kader tersebut untuk Desa Busowo ke depannya. Artinya jenengan sudah menyiapkan kaderisasi di Desa Busowo ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak melulu ini terus ya, gitu. Karena khawatir saya yang terjadi di sana saya yakin sama lagi. Ya. Tuhan ini kok kayak gini ini. Ya. Saya yakin jenengan sudah mempersiapkan itu. Ya. Alhamdulillah sudah mempersiapkan kader-kader saya. Insya Allah kader yang tulus, ikhlas, dan berani berjuang untuk Desa Busowo. Artinya memang gini, teman-teman yang mungkin pengen masuk ke organisasi Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu tidak dibayar. Ya. Kalau jenengan beranggapan Karang Taruna enak, bayarannya oke, gak ono mas, jadi tidak ada. Kita itu bahasanya apa Mbak? Kalau sosial ya. Sosial ya. Kita tuh harus punya jiwa sosial yang tinggi. Kalau jenengan punya jiwa sosial yang tinggi, jenengan punya peluang untuk masuk di Karang Taruna. Itu mungkin dari saya. Kalau jenengan tidak punya jiwa sosial, sering ngeluh dan lain sebagainya, ya mungkin jenengan tidak punya bukan tidak punya peluang, tapi untuk masuk ke organisasi Karang Taruna ini mungkin bisa mempersulit jenengan sendiri. Nah ini yang paling penting Mbak Lucy, kita kesini itu dalam rangka tahap 1 studi banding. Dalam rangka studi banding kemudian pengen mengetahui program kerja di Desa Busowo atau Karang Taruna Gembar itu seperti apa, supaya nanti kalaupun itu kita ternyata cocok bisa kita terapkan di debit khususnya, kalaupun tidak bisa kita evaluasi seperti apa. Jadi mohon disampaikan program kerja di Desa Busowo ini terkhusus Karang Taruna ya. Jadi Kelembagaan Karang Taruna ini program kerjanya seperti apa? Terima kasih. Ini saya akan menjawab dan menjelaskan program-program yang ada di Karang Taruna Desa Busowo. Program yang pertama itu adalah Jimbitan. Jimbitan itu ini program sosial. Yang pertama program sosial itu Jimbitan. Jimbitan itu ada jimbitan ini nanti diberikan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Dan dari mana hasil uang jimbitan itu kami membuat umplung ya. Umplung macam ya, umplungan lah. Itu umplungan. Jadi kami titipkan ke toko-toko dan ke tempat-tempat yang ramai, misalnya toko, warung dan sebagainya, dan juga kita menyediakan nomor rekening untuk teman-teman yang ingin menyumbang ke jimbitan tersebut, dan juga dari iuran dari teman-teman Karang Taruna sendiri. Setiap 2 minggu sekali dikumpulkan, dan dari hasil itu diberikan kepada anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu itu setiap 2 bulan sekali. Itu program sosial. Itu yang jimbitan ya? Iya, jimbitan. Program yang kedua itu adalah Jaspuri, jasa pembuangan sampah muda mandiri. Terus yang ketiga kami juga punya Gemar Cooking. Di sini kami menjual produk brownies. Dari awalnya kami mendapatkan bantuan dari dinas sosial, alat untuk pembuatan kue dan pelatihan. Jadi dari situ kami membuat produk brownies dan membuat kue-kue yang kami pasarkan melalui online. Dan di situ sudah ada pengurusnya sendiri. Terus ini ya. Mbak Lucy, yang menjadi pertanyaan kami yang tadi apa, Gemar Cooking. Ya. Wah, ini Gemar Cooking. Kalau ya. saya logatnya demikian kan Gemar Cooking ya. Ya. Jadi itu yang buat murni
teman-teman Karang Taruna apa kerjasama dengan ibu-ibu PKK? Nah, itu murni anak-anak Karang Taruna yang ikut pelatihan kemarin. Jadi kami membuat kelompok sendiri khusus untuk gemar cooking. Jadi yang kemarin dilatih dinas sosial di Balai Desa Musawo. Ya, jadi artinya gini, mungkin bagi teman-teman pengurus pada khususnya ya, bagi teman-teman yang lihat ini, jadi Karang Taruna Musawo ini sangat luar biasa. Jadi tidak ketua itu apa sih? Ketua itu hanya sebagai tameng saja. Jadi kalaupun jenengan itu luar biasa, berarti jenengan bisa menerapkan itu sendiri. Jadi kalau ketua itu tinggal apa sih? Apa mbak ketua ini? Cuma pantesan saja kalau bahasa saya. Jadi semuanya tinggal tergantung jenengan sendiri. Kalau jenengan pengen maju, artinya ada di ini apa di jenengan sendiri. Pengen maju, ayo maju. Ketuanya ini ayo maju, tapi bocah gak pengen maju, ya percuma. Selanjutnya yaitu kami membuat pupuk dari limbah jaspuri, limbah rumah tangga. Kami kumpulkan, kami buat pupuk dan di situ kami kemas. Itu saya tempatkan di gudang dari pinjam Bapak Kadus Tamaji Desa Musawo ya, kepala dusun, dan kami tempatkan di situ. Kami juga punya produk pupuk juga. Terus produk pupuk sudah, berarti kami untuk program kerja pemberdayaan itu ada 4. Ayo monggo dilanjut balik. Tadi program pemberdayaannya ada 4 ya. Terus selanjutnya adalah program sosial, itu kami punya 2 program, yaitu jimpitan dan jaspuri untuk musola. Program jimpitan ini juga sudah berjalan mulai tahun 2019 dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ya, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Dan dari mana kita mendapatkan dana jimpitan tersebut? Kami membuat umplungan dan kami titipkan ke toko-toko atau tempat-tempat yang ramai. Setiap 2 minggu sekali kami ambil, dan juga iuran dari adik-adik Karang Taruna, dan kita bagikan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Dan alhamdulillah saya yakin itu adalah berkah untuk Karang Taruna di Musawo. Luar biasa. Ini kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya Karang Taruna itu satu, berkah. Karena dengan kegiatan sosial ini insya Allah semua yang kita lakukan akan menjadi berkah. Karena apa? Kita tidak dapat bayaran ya. Nah itu loh ya yang menjadi kata kuncinya. Yang menjadi penasaran saya gini, program sosial tadi jimpitan itu kan program yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita di desa saya itu Balesi itu kita pernah membuat program ini. Bahkan sempat hebohnya kemarin sempat kita buat ini ya bukan sosial, karena ini kita buatkan rekening atas nama sekretar bendahara Karang Taruna juga. Bahkan semua para perantauan itu setiap hari atau bahkan setiap bulan itu mereka kirim bantuan tersebut. Jadi nanti bahkan kemarin sampai terkumpul kurang lebih, kalau tidak salah itu terkumpul berapa kemarin, 12 juta. Itu kita buat untuk nanggap orkes ya Mas ya. Kita buat untuk nanggap orkes. Jadi untuk meningkatkan antusiasme untuk teman-teman perantauan juga, kita buat rekening itu. Cuman yang membedakan dengan tim Musawo ini kan dibuat untuk semacam sosial. Jadi nanti ketika dananya terkumpul itu untuk membantu para fakir miskin, bahkan untuk anak yatim, itu malah lebih bagus. Dan kemarin kita juga sempat buat program itu. Jadi ketika Ramadan kita buat santunan anak yatim, kemudian buka bersama juga, meskipun belum sejalan seperti yang diterapkan di Musawo. Ya, semoga nanti bisa mengadopsi dari Desa Musawo dan diterapkan ke Karang Taruna. Siap. Bagus. Harus. Ini Mbak Lucy, dari bermacam-macam tadi program kerja yang jenengan sampaikan, yang kalau kita review ulang ada yang namanya jaspuri, ada yang namanya bank sampah. Nah itu yang luar biasa. Bank sampah itu terutama di desa saya, di Desa Nunggit, itu kalau saya analisa pribadi,
kemungkinan juga tidak cocok. Tidak cocok seperti apa? Karena pekarangan di desa saya itu juga masih luas. Mereka itu biasanya kalau buang sampah itu seenaknya, bleng buat nih guru rumah, buat nih guru peluruan, biasanya kayak gitu ya. Jadi dibuang seenaknya saja. Jadi mungkin kalaupun cocok bisa kita terapkan. Jadi peluang apapun kalau bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Jadi tadi ada bank sampah, jaspuri, kemudian gemar coking ya, coking, terus pembuatan pupuk ini. Jadi artinya dari semua program kerja itu mutlak kalau tim Karang Taruna Busowo itu berjalan sendiri, saya yakin tidak bisa. Jadi artinya ada kerjasama dengan pemerintahan desa yang sangat luar biasa. Jadi harapannya di kami juga sama. Jadi saya ingin sekali pemerintahan desa itu betul-betul merangkul kita ya, supaya apa? Supaya kita itu bisa mengekor kesuksesan tim Busowo. Itu percuma kalau kita itu berlari sendirian, percuma. Kita pasti akan tetap lari di tempat. Kalau kita lihat, kita analisa di tim Busowo ini luar biasanya apa? Saya yakin pemdesnya juga luar biasa. Itu dari saya. Mungkin pertanyaan selanjutnya seperti ini. Dari berbagai macam program kerja yang jenengan sampaikan tadi, yang menjadi unggulan di Busowo itu apa sih? Itu yang ingin saya bedah. Unggulan di Desa Busowo, bank sampah. Bank sampahnya. Bank sampah, ya, bank sampah. Dan untuk bank sampah ini setiap mungkin di Jetrogo hanya ada satu bank sampah, yaitu bank sampah Desa Busowo. Bisa Busowo ya. Jadi itu ya tadi dan sudah sudah disampaikan. banyak sekali kunjungan yang kami terima dari perhutani atau dari Karang Taruna lain selain Jetrogo juga pernah dikunjungi. Jadi ada yang studi banding di sini. Dari luar biasa. Ya, sudah ada yang pernah studi banding. Durung pernah Karang Taruna sedang aku studi banding. Jadi itu ya program kerja yang sangat luar biasa di Busowo. Jadi bank sampah, meskipun di desa-desa sebelah Kecamatan Jatirogo, di desa ABCD lah, desa lain-lain itu juga ada yang mengopi, tapi belum sesukses di Busowo. Seperti desa Bonarjo, kemudian Wocogo juga ada ya, Pasian juga ada, tapi mereka belum sukses seperti di Busowo. Artinya ini loh yang perlu kita contoh. Jadi meskipun program kerjanya itu bagus, pasti ada prosesnya yang luar biasa. Jadi apa sih prosesnya dari awal, itu yang nanti mungkin di luar sesi ini bisa saya tanyakan ke Mbak Lucy. Oke, terima kasih Mbak Lucy sudah menyampaikan dari awal sampai akhir, sudah 2 jam saya di sini. Sebagai kata penutup ya, saya ingin Mbak Lucy ini menyampaikan harapan ke depan ini seperti apa sih untuk pemuda-pemudi di Busowo khususnya, serta harapannya untuk Kecamatan Jatirogo pada umumnya. Mungkin bisa disampaikan supaya nanti endingnya seperti apa. Harapan saya untuk pemuda-pemudi di Desa Busowo nantinya bisa menjadi perekat dan toleransi keanekaragaman yang ada di Desa Busowo, keanekaragaman masyarakat yang ada di Desa Busowo, dan juga punya tanggung jawab diri pribadi kepada masyarakat, agama, dan negara untuk menjadi yang lebih baik. Nah itu tadi ya harapan yang disampaikan oleh Mbak Lucy. Jadi Mbak Lucy ini juga guru ya, guru. Maka dari itu yang disampaikan harapannya juga luar biasa. Jadi jiwa keguruannya, jiwa keibuannya itu keluar semua. Jadi harapannya juga tadi panjang lebar disampaikan, mungkin bisa diterapkan, atau mungkin tadi yang mengena di saya itu perbedaan keanekaragaman itu yang betul-betul bahasanya kalau saya menyayat hati ya. Jadi memang kita hidup di desa itu penuh dengan perbedaan. Jadi ada yang bahasanya, ada yang suka A, ada yang suka B, suka C. Itu yang menjadi PR kita di tim Karang Taruna. Bagaimana caranya kita itu bisa menyatukan mereka supaya satu menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Itu yang menjadi kata kunci yang disampaikan oleh Mbak Lucy tadi. Demikian sudah 2 jam saya berada di lokasi rumahnya Mbak Lucy. Jadi semoga yang disampaikan beliau tadi bisa kita terapkan dan bisa kita ambil ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi ilmu yang luar biasa tadi mungkin menjadi oleh-oleh kita, menjadi
dahaga kita selama ini, karena memang selama ini kita bahasanya diganggu oleh masa pandemi ini ya. Iya. Kita tidak bisa membuat kegiatan apapun. Ketika kita mau membuat kegiatan apa nanti juga dihadang oleh pandemi itu. Itu patah dua patah yang bisa saya sampaikan, kemudian bisa tukar kawruh dengan Ketua Karang Taruna Gemar yang sangat luar biasa. Saya akhiri, tetap semangat para pemuda-pemudiku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Oke, itu tadi sebagai permulaan awal kita mengutip sukses story dari tim Karang Taruna Gemar Reso. Sudah dijelaskan sampai sedetail mungkin. Untuk jadwal selanjutnya masih tetap sama, kita akan mengunjungi kawan-kawan kita dari Karang Taruna desa sebelah juga. Untuk jadwalnya tetap ikuti terus channel di bawah ini. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda.